Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi sistem kardiovaskular. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama untuk mengetahui struktur anatomi jantung secara makroskopik, yang kedua mengetahui struktur anatomi jantung secara mikroskopik atau mengetahui histologi jantung, dan yang ketiga yaitu mengetahui struktur pembuluh darah jantung. Jika kita berbicara tentang sistem sirkulasi, maka kita membahas tentang 3 hal, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas 2 hal, yaitu jantung dan pembuluh darah. Ketiga komponen sistem sirkulasi ini, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah, di mana kita mengetahui bahwa fungsi jantung sebagai pompa untuk memompakan darah ke seluruh tubuh yang menimbulkan tekanan dan mengalirkan darah dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Sedangkan pembuluh darah merupakan sebuah saluran untuk mendistribusikan darah, dan darah itu sendiri merupakan medium transportasi atau media yang mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti nutrisi dan oksigen. Ukuran jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan masing-masing orang, kemudian dengan panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Dengan mengetahui lebar dan panjang jantung, kita bisa mengetahui kira-kira apakah seseorang mengalami kardiomegali atau pembesaran jantung atau tidak. Letak jantung sendiri berada di rongga toraks atau rongga dada dengan sepertiga bagiannya ada di dekstra atau kanan dan 2/3-nya terletak di sinistra atau di sebelah kiri dari midline sternum atau garis tengah sternum. Jantung terdapat di antara organ paru dan dilindungi oleh tulang sternum, kosta atau iga, dan tulang belakang atau vertebra. Sehingga letak jantung amat sangat aman karena dilindungi oleh beberapa bagian organ lainnya. Bagian atas jantung berbentuk lebar disebut basis, sedangkan bagian bawah yang berbentuk runcing disebut apex, di mana apex ini terletak di interkosta kelima sebelah kiri dan bisa saja terlihat dari bagian dinding dada. Gambar ini menunjukkan ilustrasi jantung yang terletak di dalam rongga toraks, di mana bagian atas jantung atau basis terletak di interkosta kedua, sedangkan bagian bawah atau apeks jantung terletak di interkosta kelima. Foto ini menunjukkan posisi jantung dari sebuah kadaver, di mana jantung terletak di tengah rongga toraks dengan sepertiganya berada di sebelah kanan dan 2/3-nya atau sebagian besar berada di sebelah kiri, kemudian juga di antara organ paru-paru. Jantung dibungkus oleh lapisan yang disebut perikardium, di mana lapisan luar kantung adalah membran fibrosa yang bersifat melekat kuat ke pembatas jaringan ikat pemisah paru. Pelekatan ini membuat jantung tetap pada tempatnya meskipun jantung terus berdetak. Kemudian kantung bagian dalam dilapisi oleh cairan perikardium yang berfungsi untuk mencegah friksi atau gesekan ketika jantung berkontraksi. Gambar ini menunjukkan lapisan-lapisan jantung, di mana lapisan terluar yaitu perikardium dan lapisan ototnya terbagi menjadi 3 bagian. Lapisan pembungkus jantung terbagi menjadi lapisan perikardium, parietalis, rongga perikardium, dan lapisan visceralis.
Gambar ini menunjukkan lapisan otot jantung yang terdiri dari 3 lapis. Lapisan terluar yaitu epikardium, lapisan tengah yaitu miokardium merupakan lapisan paling tebal, dan lapisan terdalam yaitu endokardium. Lapisan pembungkus jantung atau lapisan perikardium terdiri dari lapisan fibrosa yang paling luar, melindungi jantung ketika overdistensi dan bersifat sangat keras. Lapisan ini bersentuhan langsung dengan bagian dinding dalam sternum rongga toraks, merupakan lapisan penghubung antara jaringan, khususnya pembuluh darah besar yang menghubungkan dengan lapisan ini, misalnya seperti vena cava, aorta, pulmonar arteri, dan vena pulmonal. Lapisan perikardium berikutnya yaitu lapisan parietal, di mana bagian dalam dari dinding lapisan fibrosa. Sedangkan lapisan yang terakhir yaitu lapisan visceral merupakan lapisan perikardium yang bersentuhan langsung dengan lapisan luar dari otot jantung atau epikardium. Lapisan visceral ini juga merupakan lapisan terdalam dari lapisan perikardium. Di antara lapisan perikardium parietal dan lapisan perikardium visceral terdapat ruang yang berisi pelumas atau berisi cairan serosa, disebut sebagai cairan perikardium. Cairan ini berisi 15-50 ml, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Sebab ketika cairan ini berlebihan, maka lapisan fibrosa yang bersifat keras maka akan menekan jantung ke bagian dalam sehingga mengakibatkan jantung tidak dapat memompa secara optimal. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa lapisan otot jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan endokardium, lapisan paling dalam, lapisan miokardium atau lapisan tengah, dan lapisan epikardium atau lapisan paling luar yang bersentuhan langsung dengan lapisan perikardium. Lapisan endokardium berasal dari kata endo di dalam dan kardia atau yang berarti jantung. Lapisan tipis endotelium, jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam. Lapisan miokardium atau mio yang berarti otot merupakan lapisan tengah otot jantung, membentuk sebagian besar otot jantung dan tersusun secara spiral. Lapisan ini bertanggung jawab atas kemampuan kontraksi jantung. Sedangkan lapisan epikardium atau lapisan yang berada di paling luar, epi berarti di atas, merupakan membran tipis yang membungkus jantung. Sel otot jantung memiliki keunikan dibandingkan dengan sel-sel lain, di mana inti dari sel otot jantung terdapat 1-2 nukleus, kemudian memiliki mitokondria yang lebih banyak dan resisten terhadap kelemahan. Fungsi jantung yang sangat berat seperti memompa darah membutuhkan energi yang cukup banyak untuk melakukan fungsinya, sehingga dengan seperti itu dibutuhkan dengan adanya mitokondria yang banyak, di mana kita tahu bahwa fungsi mitokondria yaitu menghasilkan ATP atau energi, sehingga mampu mendukung fungsi jantung yang harus memompakan darah ke seluruh tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Jika dilihat dari mikroskop, maka kita dapat melihat secara jelas bahwa lapisan dinding ventrikel kiri lebih besar atau lebih tebal dibandingkan dengan lapisan ventrikel kanan. Berikut ini gambaran dari komponen sel otot jantung, di mana gap junction berfungsi sebagai lintasan ion-ion atau molekul-molekul kecil yang dapat larut di dalam air, sedangkan desmosom yaitu penghubung intermediate filamen dari sel ke sel otot jantung.
Sel otot jantung memiliki banyak mitokondria, di mana merupakan organel sel yang dependen atau tergantung terhadap oksigen. Mitokondria membutuhkan oksigen untuk diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat, yaitu energi untuk mendukung kontraktilitas jantung. Jantung bergantung pada metabolisme aerob atau membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi agar dapat berkontraksi. Otot jantung menyimpan banyak mioglobin sebagai bantuan untuk melakukan transportasi oksigen. Setiap sel otot jantung saling berhubungan membentuk serat yang bercabang dengan sel-sel yang berdekatan, dihubungkan dengan ujung-ujung pada struktur khusus yang disebut sebagai diskus intercalatus. Di dalam diskus intercalatus ini terdapat dua jenis pertautan membran yang disebut sebagai desmosom dan gap junction. Desmosom merupakan sejenis tautan lekat yang secara mekanis menyatukan sel antar satu sel otot jantung dengan sel otot jantung lainnya. Pada interval tertentu di sepanjang diskus intercalatus, kedua membran yang berhadapan saling mendekat untuk membuat gap junction, yaitu daerah dengan resistensi listrik yang rendah dan memungkinkan potensial aksi menyebar ke antar sel otot jantung. Sebagai sel autoritmik, otot jantung mampu menghasilkan potensial aksi tanpa rangsangan saraf apapun. Jika salah satu sel jantung secara spontan mengalami potensial aksi, maka impuls listrik akan menyebar ke semua sel yang dihubungkan oleh gap junction, sehingga sel tereksitasi dan berkontraksi sebagai sebuah sintesium fungsional. Atrium dan ventrikel membentuk suatu sintesium fungsional dan berkontraksi sebagai unit terpisah. Ketika atrium berkontraksi, baik atrium kanan dan atrium kiri berkontraksi, maka ventrikel kanan maupun ventrikel kiri akan relaksasi. Begitu juga sebaliknya, ketika ventrikel kanan dan kiri berkontraksi, maka atrium berada pada fase relaksasi. Setelah membahas mikroskopik atau histologi jantung, saat ini kita akan membahas makroskopik anatomi jantung. Berdasarkan gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa otot jantung memiliki pola berputar yang kompleks. Hal ini memungkinkan jantung untuk memompa darah lebih efektif daripada pola linear sederhana. Gambaran pola otot yang berputar seperti ini dapat diibaratkan sebagai seorang ibu yang sedang memeras kain yang akan dijemur. Ketika diperas, maka air yang terkandung di dalam kain yang dicuci akan keluar dengan maksimal. Begitu juga dengan otot jantung yang memiliki pola berputar seperti ini. Ketika ventrikel kanan maupun kiri berkontraksi, cairan atau darah yang akan keluar dari ventrikel akan lebih optimal, atau dalam kata lain, stroke volume yang dihasilkan akan lebih optimal. Lapisan miokardium pada ventrikel kiri secara signifikan lebih tebal daripada ventrikel kanan. Namun, kedua ventrikel harus mampu memompa sejumlah darah yang sama. Namun, ventrikel kiri
harus menghasilkan tekanan yang jauh lebih besar untuk mengatasi resistensi yang lebih besar, sebab ventrikel kiri memompakan darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventrikel kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Berikutnya kita akan membahas tentang anatomi jantung. Dari bagian sebelah kanan, bagian atas terdapat superior vena cava atau vena cava superior yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian atas ke atrium kanan. Kemudian di bagian kanan juga terdapat arteri pulmonalis kanan, atrium kanan, dua buah cabang vena pulmonalis kanan, dan fossa ovalis. Di dalam atrium terdapat otot pektinet, kemudian di bawahnya terdapat katup trikuspid yang menghubungkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Di dalam rongga ventrikel kanan terdapat korda tendin yang berfungsi untuk mengikat katup trikuspidalis agar tetap pada tempatnya dan menutup ketika ventrikel kanan berkontraksi. Di sebelah kanan bagian ventrikel kanan juga terdapat papillary muscle yang berfungsi untuk menarik korda tendinnya agar katup trikuspidalis tertutup. Kemudian di bagian bawah terdapat vena cava inferior yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh bagian bawah menuju atrium kanan. Di sebelah kiri terdapat aorta yang memiliki 3 percabangan. Kemudian ada arteri pulmonalis kiri. Kemudian ada rongga atrium kiri, vena pulmonalis kiri yang bercabang. Kemudian katup mitral atau katup bikuspidalis. Kemudian juga di sini terdapat katup aorta dan katup pulmonalis. Kemudian ini rongga ventrikel kiri. Ini di sebelah ventrikel kiri juga terdapat otot papillaris yang berfungsi untuk menarik korda tendin agar katup mitral tertutup saat ventrikel berkontraksi, sehingga aliran darah tidak kembali lagi ke atrium. Ini merupakan interventricular septum yang memisahkan antara atrium kanan dengan atrium kiri. Mari sejenak kita mengulang kembali untuk menyebutkan bagian anatomi jantung pada kotak yang sudah disediakan. Gambar ini menunjukkan bahwa posisi jantung disandingkan dengan posisi bronkus paru. Di sini kita lihat bahwa di belakang posisi jantung ini terdapat trakea dan di belakangnya lagi ada esofagus. Kemudian juga terdapat bronki kanan dan bronki kiri atau bronkus kanan dan bronkus kiri.
Gambar ini merupakan gambaran jantung seorang wanita yang berusia 30 tahun. Gambar di sisi kiri menunjukkan penampak dari bagian anterior atau bagian depan, sedangkan yang gambar kiri merupakan gambar jantung dari sebelah posterior atau belakang. Setelah membahas bagian jantung secara keseluruhan, kita sekarang akan membahas tentang perbedaan yang lebih detail antara ruang atrium dengan ruang ventrikel, di mana ruang atrium memiliki dinding yang lebih tipis dan berfungsi sebagai reservoir atau hanya mengalirkan darah menuju ventrikel. Sedangkan ventrikel memiliki dinding yang tebal, di mana dinding ventrikel kiri lebih tebal daripada dinding ventrikel kanan dan berfungsi untuk mengalirkan darah menuju sistem, baik sistem pernafasan maupun sistem secara keseluruhan. Jantung memiliki 4 katup, di mana katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis atau katup mitral merupakan jenis dari katup atrioventrikular, yaitu katup yang memisahkan antara atrium dengan ventrikel. Sedangkan katup aorta dan katup pulmonalis merupakan jenis katup semilunar yang memisahkan antara ventrikel dengan aorta dan pulmonal. Jika dipotong secara melintang, akan terlihat bagian katup seperti ini. Katup yang terlihat memiliki 3 bagian, yaitu adalah katup tricuspidalis yang memisahkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Sedangkan katup yang terlihat sebagai 2 bagian adalah katup mitral atau bicuspidalis yang memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Berikutnya yang seperti mangkok terbuka, ini merupakan katup semilunar yang di bagian tengah yaitu katup aorta, sedangkan di bagian depan adalah katup pulmonal. Jika kita melihat jantung manusia secara langsung kemudian dipotong melintang, maka tampilannya akan seperti ini. Gambar seperti slide sebelumnya, kemudian kita putar orientasinya, maka di bagian depan ini akan menunjukkan bahwa ini adalah katup pulmonal dan di bagian tengah adalah katup aorta. Kemudian katup yang terdiri dari 3 keping bagian ini merupakan katup tricuspidalis, dan katup yang terdiri dari 2 bagian ini merupakan katup mitral atau bicuspidalis. Katup jantung berfungsi untuk mencegah aliran darah balik ke ruang jantung sebelumnya sesaat setelah kontraksi atau sistolik dan sesaat saat relaksasi atau diastolik. Tiap bagian daun katup jantung diikat oleh korda tendin sehingga pada saat kontraksi daun katup tidak terdorong masuk ke ruang sebelumnya yang memiliki tekanan lebih rendah. Ini merupakan foto dari korda tendin bagian dari katup jantung yang diikat oleh papillary muscle atau otot musculus papillaris. Berikutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah, di mana pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen dan nutrien, atau menyingkirkan zat sisa dan menyampai sinyal hormon. Berikut ini
Gambaran lapisan pembuluh darah secara umum, di mana bagian terluar yaitu tunica adventitia, bagian tengah yaitu tunica media, dan bagian dalam yaitu tunica intima dan endotelium. Fungsi antara arteri dan vena tentu berbeda, sehingga arteri dan vena memiliki struktur yang berbeda pula. Arteri merupakan pembuluh darah dari atau meninggalkan jantung yang berfungsi sebagai reservoir tekanan untuk terus mendorong darah ke depan saat jantung relaksasi. Pembuluh darah ini membawa darah bersih atau kaya oksigen dan tidak memiliki katup. Jaringan elastisnya tebal dan memiliki penampang yang lebih sempit. Sedangkan pembuluh darah vena yaitu pembuluh darah yang menuju jantung atau biasa disebut pembuluh darah balik, di mana membawa darah minim oksigen dan memiliki katup yang berfungsi untuk membantu agar darah kembali ke jantung, serta memiliki jaringan elastis yang tipis dan penampang yang lebih luas. Gambar antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena ini menunjukkan bahwa tunica externa dan tunica media pada pembuluh darah arteri lebih tebal dibandingkan pada pembuluh darah vena. Namun, pembuluh darah arteri memiliki penampang atau diameter pembuluh darah yang lebih sempit dibandingkan pembuluh darah vena. Pembuluh darah dari yang besar yaitu aorta, arteri, dan arteriol, sedangkan pembuluh darah vena yang besar yaitu vena, venula, dan kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah paling kecil di mana tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Perbedaan pembuluh darah kecil antara arteriol dengan kapiler yaitu pembuluh darah arteriol banyak mengandung otot, sedangkan pembuluh darah kapiler berdinding tipis, berpori, dan merupakan tempat pertukaran darah dan jaringan di sekitarnya. Melalui tabel ini kita bisa tahu sifat pembuluh darah. Ada sifat aorta, cabang arteri besar, arteriol, kapiler, vena besar, dan vena cava, yaitu vena yang paling besar. Berdasarkan jumlahnya, yang paling banyak yaitu kapiler sebanyak 10 miliar, namun memiliki ketebalan dinding yang sangat kecil dan jari-jari internal yang sangat kecil. Aorta dan cabang arteri besar memiliki sifat khusus yaitu dinding tebal, sangat elastis, dan jari-jari yang besar. Sedangkan arteriol memiliki dinding sangat berotot dan banyak bersaraf, serta jari-jari yang kecil. Kapiler memiliki dinding yang tipis, luas total potongan melintang besar, sehingga ketika kita mengalami pecah pembuluh darah, biasanya ketika luka atau terbentur, maka pembuluh darah kapiler mudah ruptur atau pecah karena memiliki dinding yang tipis. Sedangkan vena besar dan vena cava juga memiliki dinding yang tipis, mudah teregang, namun memiliki jari-jari yang besar. Aorta berfungsi untuk jalan dari jantung ke jaringan, berfungsi sebagai reservoir tekanan. Arteriol memiliki fungsi sebagai pembuluh darah resisten utama, menentukan distribusi curah jantung. Kapiler sebagai tempat pertukaran, menentukan distribusi cairan ekstrasel antara plasma dan cairan interstisial. Sedangkan vena besar dan vena cava memiliki fungsi sebagai jalan ke jantung dari jaringan, berfungsi sebagai reservoir darah. Aliran darah yang normal yaitu aliran laminer, di mana semakin jauh dari dinding vaskuler maka aliran semakin cepat. Artinya, ketika penampang pembuluh darah lebar, maka aliran darah semakin cepat.
Semakin kecil pembuluh darah, maka aliran darah semakin lambat. Sehingga orang-orang yang memiliki pembuluh darah yang kecil, maka akan memiliki aliran darah yang lambat. Aliran darah yang lambat akan berakibat kepada suplai oksigen ke area-area yang dituju akan terhambat mendapatkan oksigen. Jika kita berbicara tentang pembuluh darah besar di jantung, maka ada beberapa pembuluh darah besar yang terdapat di jantung. Yang pertama yaitu vena cava superior, di mana membawa darah kotor atau darah minim oksigen dari ekstremitas atas menuju atrium kanan. Berikutnya vena cava inferior, yaitu pembuluh darah vena yang besar membawa darah kotor atau minim oksigen dari ekstremitas bawah ke atrium kanan. Berikutnya ada sinus koronari, yaitu vena besar di jantung yang membawa darah kotor dari jantung itu sendiri. Yang terakhir ada pulmonary trunk, yaitu pembuluh darah besar yang membawa darah kurang oksigen dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Pembuluh darah besar lainnya yang terdapat pada jantung yaitu arteri pulmonalis kanan dan kiri yang membawa darah kotor dari pulmonary trunk ke paru-paru. Sedangkan vena pulmonalis kanan dan kiri membawa darah kaya akan oksigen dari kedua paru-paru menuju atrium kiri. Pembuluh darah besar lainnya yang terdapat di jantung yaitu ascending aorta, merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah kaya akan oksigen dari ventrikel kiri ke arcus aorta dan didistribusikan melalui percabangannya untuk mengaliri organ-organ lain bagian atas. Berikutnya ada descending aorta, bagian aorta yang bawah atau mengarah ke bawah yang akan mengalirkan darah kaya akan oksigen menuju organ tubuh di bagian bawah. Misalnya seperti menuju arteri hepatika atau arteri femoralis dan arteri-arteri lainnya. Aorta terbagi menjadi 3 bagian dan memiliki 3 percabangan, di mana bagian tersebut yang pertama adalah ascending aorta atau aorta yang mengarah ke atas. Di bagian aorta ascending terdapat percabangan right coronary artery dan left coronary artery yang berfungsi untuk mengalirkan darah arteri koroner untuk memperdarahi miokard. Kemudian berikutnya bagian arcus aorta, di mana arcus aorta merupakan bagian aorta yang melengkung dan terdiri dari 3 percabangan, yaitu brachiocephalic artery, left common carotid artery, dan left subclavian artery, di mana 3 percabangan ini akan memperdarahi organ-organ bagian atas seperti wajah, otak, mata, dan lain-lain. Kemudian bagian terakhir dari aorta yaitu ascending aorta yang mengarah ke bawah untuk memperdarahi organ-organ yang ada di bawah. Berikut ini gambaran peredaran darah melalui pembuluh darah arteri dari jantung ke seluruh tubuh, bagian atas seperti kepala maupun ekstremitas atas kanan dan kiri, juga bagian-bagian dari organ yang terletak di bawah seperti ekstremitas bawah dan organ seperti ginjal dan hati. Setelah membahas perbedaan arteri dan vena, selanjutnya kita akan membahas arteri koroner, yaitu arteri yang memperdarahi jantung atau miokard. Arteri koroner adalah cabang pertama dari siklus sistemik, di mana muara arteri koroner berada dekat dengan katup aorta dan tepatnya di sinus falsafah.
arteri koroner sendiri terbagi menjadi dua, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Tadi kita sudah membahas tentang aorta ascending, di mana terdapat dua percabangan, yaitu right coronary artery atau RCA dan left main atau di bagian sebelah kiri aorta ascending. Right coronary merupakan arteri koroner bagian kanan yang memperdarahi jantung bagian kanan dan juga bagian belakang. Sedangkan left main bercabang menjadi beberapa bagian seperti left circumflex atau pembuluh darah arteri koroner yang melingkar ke bagian belakang jantung, dan left anterior descending atau pembuluh darah anterior yang memperdarahi bagian bawah jantung. Secara rinci, arteri koroner kanan akan mensuplai darah ke atrium kanan, ventrikel kanan, permukaan bawah dan belakang ventrikel kiri. 90% dari arteri koroner kanan mensuplai AV node atau atrioventricular node dan 55%-nya mensuplai SA node. Dengan besarnya persentase sumber impuls jantung seperti SA node dan AV node yang diperdarahi oleh arteri koroner kanan, maka ketika ada penurunan aliran oksigen ke arteri koroner kanan, maka dapat mempengaruhi suplai oksigen ke AV node dan SA node yang berujung pada gangguan irama jantung. Di arteri koroner kiri terdapat dua percabangan, yaitu left anterior descending dan circumflex. Kedua arteri ini melingkari jantung, di mana left anterior descending mensuplai darah otot ventrikel kiri dan kanan, serta bagian interventricular septum. Sedangkan circumflex melingkar ke area belakang, mensuplai 45% darah untuk atrium kiri dan ventrikel kiri, serta 10% mensuplai SA node. Demikian penjelasan tentang anatomi struktur jantung hari ini. Berikut referensi yang dapat kalian baca kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.